Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Setelah video kemarin kita membahas tentang 7 aktris tercantik menurut James Bond Indonesia yang pernah bermain di James Bond, di sepanjang film James Bond, pada video kali ini kita akan membahas beberapa adegan yang paling memorable atau yang paling diingat oleh para penggemar. Tentu adegan-adegan ini ataupun pilihan-pilihan ini merupakan pure pilihan dari James Bond Indonesia, sehingga apabila teman-teman mempunyai pendapat lain atau mempunyai pilihannya sendiri, dipersilakan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Tapi sebelum kita memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya yang lainnya tidak ketinggalan update dari kami. Yuk kita mulai pembahasannya. Di urutan pertama kita mempunyai adegan yaitu pertarungan di atas kereta Orient Express di film From Russia with Love di tahun 1963. Mengapa adegan ini kami pilih di dalam list kami? Karena adegan ini menjadi salah satu adegan yang paling awal mendefinisikan gaya pertarungan khas Bond. Karena pada film-film berikutnya akhirnya ditampilkan juga lah pertarungan yang sengit, pertarungan yang ketat antara Bond dengan musuhnya. Di From Russia with Love ini sendiri, karakter ataupun pertarungannya itu gayanya dengan cepat, efisien, dan penuh gaya. Pertarungan itu dimaksud adalah fight bare hand ya, artinya pertarungan tangan kosong antara Bond dan dengan musuhnya. Di mana pertarungan di film From Russia with Love ini dipertontonkan di area yang sempit, yaitu di salah satu gerbong yang ada di kereta, menjadi standar untuk adegan aksi di film-film selanjutnya. Akhirnya di beberapa film berikutnya pun kita melihat beberapa pertarungan sengit antara Bond dan juga musuhnya. Kenapa adegan ini menarik menurut kami, menurut James Bond Indonesia? Selain aksi yang memukau, adegan ini juga menampilkan ketegangan antara Bond dan juga musuhnya. Karena kita tahu bersama bahwa di film From Russia with Love, selain Spectre yang menjadi organisasi villain di film tersebut, kita juga dipertontonkan dengan salah satu main karakter atau main villain karakter yang itu seorang agen yang berasal dari Rusia yaitu KGB. Bagaimana adegan pertarungan antara Bond dan juga si agen KGB ini di dalam From Russia with Love? Mari kita lihat bersama. Di urutan yang kedua kita mempunyai adegan kejar-kejaran di atas papan ski dalam film On Her Majesty's Secret Service di tahun 1969. Mengapa adegan ini ada di dalam list kami? Karena adegan ini memperlihatkan sisi lain dari Bond, yang kita tahu bersama bahwa Bond di sepanjang filmnya, di sepanjang franchise-nya, digambarkan sebagai sosok yang piawai ataupun jago dalam perkelahian, jago dalam menggunakan senjata, jago juga untuk mengendarai berbagai macam kendaraan mulai dari motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Jago juga untuk merebut hati wanita dan jago juga untuk menggunakan beberapa gadget yang modern. Tetapi di On Her Majesty's Secret Service inilah diperlihatkan satu karakter ataupun satu keahlian baru bagi si Bond itu sendiri, yaitu ternyata dia juga jago di dalam olahraga ekstrim yang dipertunjukkan dengan dia bermain papan ski di pegunungan Alpen di Swiss dalam film On Her Majesty's Secret Service. Kejar-kejaran di pegunungan bersalju dengan latar belakang pemandangan yang indah menjadi salah satu adegan yang paling memorable di antara para penggemar, dan itu pun menurut James Bond Indonesia. Karena dengan pegunungan Alpen yang kita tahu sangat tinggi, termasuk salah satu yang tertinggi juga, saljunya juga indah. Jadi kita melihat ataupun menonton film itu terkesima selain adegan kejar-kejaran di atas papan ski dan juga keindahan alamnya itu sendiri. Kenapa menarik? Ya tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa selain aksi kejar-kejaran yang menegangkan, kita juga ditampilkan atau disuguhkan dengan pemandangan alam Swiss yang begitu mempesona. Bagaimana adegan kejar-kejaran dan juga pemandangan Swiss yang sangat mempesona ini? Mari kita lihat bersama.
Di urutan yang ketiga kita mempunyai adegan pembuka dalam film Goldfinger di tahun 1964. Mengapa adegan ini kita masukkan atau kami masukkan di dalam list? Karena adegan pembuka ini memperkenalkan karakter ikonik James Bond dengan sangat baik, mulai dari adegan prolog yang menegangkan hingga lagu tema yang legendaris. Karena fun fact juga bahwa sebelum film Goldfinger, yaitu di film Dr. No dan juga di film From Russia with Love, itu tidak ada sama sekali lagu soundtrack atau lagu temanya. Nah, setelah Goldfinger inilah di tahun 64 sampai dengan film terbarunya pun sampai di No Time to Die, barulah muncul ada pembukaan film James Bond dan juga diiringi dengan lagu soundtrack ataupun lagu tema yang dinyanyikan oleh aktris ataupun aktor terkenal seperti itu atau penyanyi terkenal. Sehingga mengapa ini kami masukkan di dalam list? Karena itu menjadi cikal bakal bagi film-film James Bond berikutnya untuk menampilkan atau untuk mensuguhkan soundtrack film dari masing-masing film itu sendiri di opening title-nya. Kenapa menarik? Karena adegan ini menjadi contoh sempurna bagaimana sebuah film aksi bisa dimulai dengan sangat kuat, sehingga menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi penonton untuk menonton film Goldfinger di tahun 1964. Bagaimana adegan pembukaan ataupun diiringi dengan soundtrack film dari Goldfinger ini? Mari kita lihat bersama. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Di urutan yang keempat kita mempunyai aksi kejar-kejaran dengan tank di dalam film GoldenEye di tahun 1995. Mengapa adegan ini kami masukkan di dalam list? Karena adegan ini memperlihatkan sisi destruktif dari Bond yang jarang kita lihat sebelumnya. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Bond ini sebenarnya mempunyai beberapa keahlian, salah satunya adalah mengendarai kendaraan. Mobil, motor, kapal, pesawat itu mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana kalau misalkan dia mengejar musuhnya dengan menggunakan tank? Nah, itulah yang dipertontonkan di dalam film GoldenEye ketika Bond berada di Rusia dan di Saint Petersburg dan dia sedang mencoba untuk menyelamatkan sang kekasih yang sedang ditangkap pada saat itu. Dia mencoba untuk mengejarnya dengan menggunakan tank militer dari Rusia itu sendiri. Kejar-kejaran tank di tengah kota menjadi salah satu adegan aksi paling spektakuler di era 90-an. Karena mungkin kalau tidak salah, kejar-kejaran tank di tengah kota yang dipenuhi dengan kepadatan ibu kota, kepadatan penduduk, kendaraan, dan lain sebagainya itu ternyata ada aksi kejar-kejaran tank yang dilakukan oleh Bond seperti itu. Jadi mungkin itu di era tahun 90-an tuh jarang, sehingga kami masukkanlah di dalam list ini. Kenapa menarik? Karena selain aksi yang menegangkan, aksi yang heboh, karena biasanya kita melihat di film-film itu kejar-kejaran menggunakan mobil, motor, itu kan sudah biasa. Tapi ini dilakukan oleh Bond dengan menggunakan tank. Tapi adegan ini juga menampilkan visual effect yang cukup canggih untuk zamannya. Termasuk film GoldenEye ini adalah salah satu film yang visual effect-nya termasuk yang salah satu yang terbaik lah di eranya pada saat itu. Jadi, bagaimana adegan kejar-kejaran dengan tank yang ada di tengah kota Saint Petersburg di film GoldenEye ini? Mari kita lihat bersama. Di urutan kelima kita kembali lagi di filmnya Goldfinger di tahun 1964, yaitu adalah adegan laser. Karena saat itu musuh utama James Bond di film itu adalah Goldfinger itu sendiri, Alfred Goldfinger, sedang menahan ataupun istilahnya mengintegrasi Bond, tapi dengan cara yang berbeda.
caranya adalah Bond dibaringkan di atas kasur atau di atas tempat begitu ya. Kemudian dia diinterogasi sambil Goldfinger itu menyalakan laser berwarna emas. Karena ketika teman-teman menonton juga film tersebut, musuh utama itu adalah Goldfinger karena memang dia pencinta emas. Jadi dia disebut sebagai Goldfinger. Mengapa ikonik? Mengapa kami masukkan adegan itu di dalam list ini? Karena adegan ini mungkin yang paling sering diparodikan dari seluruh film Bond. Adegan di mana Bond diikat dan laser perlahan mendekati tubuhnya karena sedang diinterogasi pada saat itu, menjadi salah satu momen yang paling menegangkan dalam sejarah film. Karena mungkin biasanya diinterogasi dengan kekerasan, dengan pukulan dan lain sebagainya, tetapi ini diinterogasi sambil diinterogasi dengan bermain laser seperti itu. Mungkin pada eranya di tahun 60-an itu jarang terjadi, sehingga kami masukkanlah adegan itu di dalam list kami. Kenapa menarik? Kenapa ada adegan ini? Karena adegan ini sangat sederhana. Maksudnya tidak menimbulkan kekerasan yang begitu hardcore begitu ya, tidak ada menimbulkan gore, tetapi efektif dalam menciptakan ataupun membangun ketegangan bagi para penonton. Jadi mungkin teman-teman di sini penasaran bagaimana sih adegan dari laser ini di film tersebut? Ayo mari kita lihat bersama. This is gold, Mr. Bond. All my life I've been in love with its color, its brilliance, its divine heaviness. I welcome any enterprise that will increase my stock, which is considerable. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Di urutan ke-6 kita beralih ke zaman modern di zamannya Daniel Craig, yaitu tentang kematian M di film Skyfall tahun 2012. Mungkin kalau kita melihat adegan kematian sang kekasih atau kematian orang terdekat dari tokoh utamanya, misalkan rekan kerjanya dan lain sebagainya, itu mungkin sudah biasa. Tetapi bagaimana ketika kita dihadapkan ataupun disuguhkan dengan atasan kita sendiri yang selalu ada mendampingi kita, yang selalu memberikan instruksi kepada kita, akhirnya meninggal dunia. Itulah yang dipertontonkan di dalam film Skyfall garapan Sam Mendes di tahun 2012. Mengapa film ini ataupun adegan ini kami masukkan di dalam list? Karena adegan ini menandai akhir dari era Judi Dench sebagai M. Karena kita tahu Judi Dench itu sendiri sudah berperan sebagai M sejak zaman pertama kali Pierce Brosnan masuk di film ataupun di franchise James Bond tahun 1995 di filmnya GoldenEye. Jadi kurang lebih sudah hampir 7-8 tahun dia berperan sebagai M, dan momen di Skyfall inilah yang menandai bahwa eranya Judi Dench sebagai M itu sudah selesai. Karena di filmnya Spectre dan juga No Time to Die, karakter M itu dimainkan oleh sosok laki-laki. Dan fun fact juga bahwasannya Judi Dench ini sebagai satu-satunya aktris yang memainkan M di sepanjang franchise James Bond. Karena dari sejak awal film James Bond pun tahun 62 sampai dengan yang terbaru, itu pemerannya semuanya laki-laki. Dan Judi Dench inilah muncul sebagai satu-satunya karakter ataupun aktris yang memerankan M di franchise James Bond. So, give applause to Judi Dench sebagai M, satu-satunya M perempuan di franchise James Bond. Jadi mungkin tentu saja itu menjadi adegan yang memorable karena the one and only woman di M, the one and only M di franchise James Bond sebagai perempuan. Nah, mengapa menarik? Karena akhirnya kita melihat sisi manusiawi dari seorang Bond yang kita sering dipertontonkan Bond itu sosok yang dingin, sosok yang cool gitu ya, sosok yang fokus pada tujuan, pada target. Tapi kita jarang dipertontonkan sisi manusiawinya dari seorang Bond itu sendiri, dengan sosok yang hangat, kemudian sosok yang menangis, dan itulah yang dipertontonkan di Skyfall. Ketika dia adegan terakhirnya itu memeluk M, dia meneteskan air mata karena akhirnya dia ditinggal oleh atasannya itu sendiri. Jadi bagaimana momen keharuan antara Daniel Craig dan Judi Dench yang harus berpisah di film Skyfall? Mari kita lihat bersama. To make a run for it.
Well, I'm game if you are. Dan di urutan yang terakhir kita mempunyai adegan pembuka dari film Casino Royale di tahun 2006. Mengapa adegan ini kami masukkan di list kami? Karena adegan pembukaan itu cukup panjang ya, jadi cukup lama. Jadi intro daripada ataupun opening soundtrack daripada film ini itu agak lama. Kita harus menonton dulu cuplikan video opening dari Casino Royale ini. Dan satu hal yang membuat ini menarik ataupun berbeda dengan film-film yang lainnya tuh, khususnya di franchise James Bond, adalah dia menggunakan warna hitam putih. Jadi kita seolah-olah dibawa kepada masa lalunya Bond sebelum dia menjadi seorang agent terkenal sampai saat ini. Dan ini juga momen untuk memperkenalkan Daniel Craig sebagai James Bond yang baru, seperti itu. Hitam putih, jadi kita terbawa nostalgia bagaimana sosok agen ini, Bond ini menjadi sampai dengan yang terkenal, seperti itu. Nah, kita juga dipertontonkan nih di film Casino Royale pertarungan tanpa henti di kamar mandi menjadi salah satu adegan yang paling brutal dalam sejarah Bond. Kita tahu bahwa di Casino Royale itu sendiri, sebenarnya fun fact juga bahwa sutradaranya Casino Royale dan juga Quantum of Solace pada dasarnya ingin memberikan suasana yang berbeda dari Bond itu sendiri, yang biasanya kalau di zamannya Pierce Brosnan itu dikenal dengan karakter yang flamboyan karena sering mendekati perempuan-perempuan yang ada. Tapi di sosok Daniel Craig ini dibuat sedingin mungkin, seganas mungkin, sehingga di Casino Royale dan juga Quantum of Solace kita tidak diperlihatkan atau bahkan tidak ada adegan Bond menggunakan gadget keren dari Q. Bahkan karakter Q di dua film ini pun nggak ada. Kenapa? Karena memang sutradara dari Casino Royale ini ingin memperlihatkan sosok Bond yang berbeda. Dengan apa? Dia menggunakan keahlian dia seperti pertarungan, seperti komunikasi itu dengan lebih natural gitu ya, lebih natural. Contohnya pertarungan itu sendiri tidak dibantu gadget canggih seperti zamannya Pierce Brosnan dan kawan-kawannya. Dia hanya menggunakan tangan kosong pertarungannya, dan itu juga sudah dipertontonkan atau kita kayak dikasih preamble gitu ya, preamble di opening Casino Royale di mana Bond saat itu sedang berkelahi dengan musuhnya di kamar mandi. Nah, kenapa menarik? Karena adegan ini menunjukkan bahwa film Bond itu bisa menjadi lebih gelap dan realistis tanpa kehilangan esensinya. Seperti yang tadi kami sampaikan juga bahwa sutradara ini memang ingin memberikan suasana yang baru, suasana yang berbeda dengan Bond-Bond sebelumnya, yaitu Bond yang lebih natural, Bond yang lebih realistis, lebih dingin, dan lebih realistis tapi tidak menghilangkan esensi dari seorang agen 007 itu sendiri. Jadi buat yang penasaran bagaimana adegan pembukaan dari film Casino Royale ini, mari kita lihat bersama. Made you feel it, did he? Well, you needn't worry. The second is... Yes. Considerably. Demikianlah list dari adegan-adegan yang memorable, yang paling ikonik di sepanjang film James Bond atau di sepanjang franchise James Bond menurut James Bond Indonesia. Seperti pada pembukaan video kami, kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain atau merasa bahwa harusnya adegan ini juga dimasukkan di dalam list, silakan sampaikan saja pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan kami sampaikan juga bahwa terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga yang sudah bantu subscribe video channel kami, supaya kami harapannya
Harapannya semoga channel ini bisa berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu pionir via channel James Bond di Indonesia. Karena kalau channel-channel James Bond di luar negeri itu sudah banyak, tapi khusus di Indonesia itu kamilah pionirnya. Maka kami masih membutuhkan support dari teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lainnya juga, supaya yang lainnya juga update, juga tahu update dari James Bond Indonesia. I will see you guys on my next videos. Batista Ventura out. See ya.